sudah terjadi gejolak-gejolak geopolitik seperti ini begitu. Tapi kalau dibandingkan dengan yang sudah pernah terjadi, seberapa besar skala kewaspadaan kita pada konflik kali ini? Nah, ini konflik kewaspadaan kita perlu dinaikkan sekarang, pasti itu. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya sudah ada konflik yang berkepanjangan antara Ukraine dengan Rusia, ya, yang waktu itu berdampak juga kepada supply daripada minyak, ya. Namun supply daripada energi waktu itu lebih berpengaruh kepada negara-negara di Eropa. Kali ini dampak daripada Iran ini kalau kita lihat, jadi di samping sudah ada problem sebelumnya terjadi disrupsi daripada supply energi akibat daripada Rusia Ukraine, ditambah dengan ini, ya, ditambah dengan sebelum ini pun sebetulnya kita tahu ada ketegangan antara US dengan China. Dan kemudian ditambah dengan yang di Middle East ini, itu sebetulnya memang harus menaikkan kewaspadaan kita. Kita tahu bahwa sekitar 20-25% dari seluruh konsumsi dunia untuk minyak itu disuplai melalui Selat Hormuz. Jadi Selat Hormuz sekitar 25% dari konsumsi. Jadi kalau Selat Hormuz ditutup, nah itu kan akan menyebabkan persoalan. Demikian juga kalau terusan Suez tertutup akibat daripada konflik ini, mudah-mudahan saya katakan tadi tidak berkepanjangan, itu akan berpengaruh terhadap harga-harga seluruh barang yang akan melewati terusan Suez. Demikian juga harga BBM akan terpengaruh. Jadi intinya akibat daripada geopolitical tensions yang sudah ada sebelumnya dan ditambah lagi dengan ini, mestinya kewaspadaan kita harus lebih tinggi sekarang ini. Baik. Karena apa yang kami katakan tadi, persoalan dua yang di depan, masalah Ukraine dengan Rusia, kemudian masalah US dengan China pun, itu belum ada solusinya sampai sekarang. Terus datang lagi persoalan ini, yang solusinya juga mungkin ini akan berlama-lama. Baik. Pak Raden, tadi Anda sampaikan pemerintah membuat simulasi-simulasi begitu. Kalau kita melihat saat ini dolar sudah di 16.200, mungkin ada stress test jika dolar mencapai titik tertentu, maka ini sudah mulai membahayakan APBN kita? Ya tentu akan ada simulasi dan itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan, ya. Juga simulasi rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia. Itu sekarang mereka bekerja masing-masing sendiri-sendiri dan nanti pada saatnya mereka akan memberitahukan bahwa sebetulnya faktor-faktor ini karena mereka harus melihat bauran kebijakan ini. Jadi bukan hanya kebijakan dari sisi fiskal yang dilihat, kebijakan daripada moneter juga harus dilihat, dan juga kebijakan dari sisi sektor realnya. Jadi bauran kebijakan ini mereka akan olah dulu, baru kemudian datang nanti dengan satu presentasi yang lebih komprehensif, yang akan tentu nanti akan diberitahukan kepada masyarakat. Ya. Tapi secara umum, seperti halnya tadi yang dikatakan oleh disebutkan oleh Menko Perekonomian, ya, bahwa memang kalau kita lihat data-datanya, data-data ekonomi kita sebelum krisis ini berlangsung, data-data ekonomi kita itu tidak buruk sama sekali, bahkan cukup baik kalau boleh dikatakan. Bahkan kalau kita lihat juga dari rating agency, ya ini adalah pemeringkat terhadap kita, terhadap rating negara kita, mereka menganggap kita stabil, malah positif. Itu di atas investment grade. Ya. Jadi proyeksi mereka terhadap kita masih baik. Tapi kan perubahan-perubahan yang demikian drastis seperti ini, nah ini sebetulnya pengalaman kami menghadapi krisis bahwa kita harus benar-benar tenang melihat ini, dan pada intinya ujung-ujungnya adalah dalam situasi seperti ini stabilitas, ya, itu menjadi lebih penting untuk dalam waktu dekat. Jadi bagaimana mempertahankan stabilitas tadi, persoalan di rupiah, persoalan yang kita lihat tadi juga mungkin di IHSG, ini adalah persoalan ekspektasi dan persoalan di panik, ya,
Ini yang harus kita tenangkan dan kita harap bahwa bukan hanya Indonesia yang terkena ini, jadi kita harus melihat ini dalam perspektif keseluruhan. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa harga saham di Asia semua drop, ya, kemudian currency di semua dunia di Asia yang utama buka pagi hari ini juga mengalami pelemahan. Nah, ini adalah fenomena seperti yang kami katakan tadi, adalah fenomena yang memang sering kita lihat dari waktu-waktu pada saat terjadi perang seperti ini atau krisis seperti ini akan terjadi kepanikan sementara. Mudah-mudahan ini bersifat sementara. Seberapa besar risiko kenaikan inflasi dengan adanya serangan balasan Israel ke Iran ini, Pak Raden? Dan juga apakah subsidi BBM juga berpotensi untuk membengkak cukup signifikan? Nah, ini adalah pilihan-pilihan. Jadi kalau kita artinya menambah subsidi BBM secara signifikan, artinya akan berdampak kepada defisit, tetapi dampaknya kepada inflasi jadi relatif berkurang. Ya, jadi sementara itu kalau subsidinya kita tahan, artinya disesuaikan harga daripada BBM ke masyarakat, dilepas ke masyarakat, maka inflasinya yang naik. Nah, ini adalah yang kami katakan tadi, diperlukan bauran kebijakan di sini. Jadi kebijakannya itu harus pas, berapa yang bisa diabsorb oleh defisit kita, diabsorb oleh APBN, dan berapa yang boleh dikatakan yang bisa harus dilepas kepada masyarakat, ya, tanpa membuat masyarakat menjadi lebih sengsara, gitu loh. Jadi itulah yang sebetulnya yang harus dihitung, itu yang kami katakan tadi, simulasi-simulasi itu yang harus dilakukan supaya datang dengan satu kebijakan yang optimal. Kira-kira yang paling balance kebijakan kita di mana supaya dampaknya baik terhadap defisit itu relatif masih terkendali, seperti yang kita tahu kita ingin tetap mempertahankan defisitnya itu di bawah 3%, dan pada saat yang sama dampaknya terhadap inflasi juga tidak terlampau besar. Inilah yang sekarang kita akan lihat dalam 1-2 minggu ini mungkin, karena seperti yang kami katakan tadi, kalau kenaikannya itu hanya bersifat sementara, mungkin kita tidak perlu menyesuaikan. Tapi kalau kita lihat ada kemungkinan ini bersifat menengah atau lebih lama lagi, maka kemungkinan akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian di sana-sini, baik dari sisi defisitnya maupun tadi kemungkinan dari sisi pertumbuhannya, karena akan berdampak dari inflasi dan penurunan daripada belanja daripada rumah tangga. Baik, semakin menarik Pak Raden, kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami, Power Lunch CNBC Indonesia akan kembali sesaat lagi.